Kami siap sekarang untuk menerima firman-Mu. Semua kita yang siap terima firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Oke, silakan duduk Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Apa kabar semua? Shalom. Semua wajahnya semangat, luar biasa hari ini. Senang bisa berdiri di sini untuk menyampaikan pesan firman Tuhan untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, hari ini saya kasih tema, kalau berkat itu tidak dikelola, maka akan hilang. Jadi kalau saudara punya berkat nih, kalau saudara nggak mengelolanya, itu pasti akan apa? Hilang. Nah, siapa mau seperti itu? Tentu nggak ada orang yang mau. Semua kita nggak pengen berkat itu hilang. Semua kita tuh nggak pengen orang-orang yang kita kenal, kita kasih itu tiba-tiba hilang begitu ya. Kita pengen kalau bisa hidup tuh panjang, bersama-sama jauh ke depan sana. Nah, saya punya satu cerita. Waktu COVID kemarin itu, beberapa tahun lalu, kan kita di Batam itu kan PPKM ya. Sempat isunya katanya mau di lockdown gitu. Jadi saya kemudian pergi ke Pasar Cahaya Garden. Itu lebih dekat sebetulnya. Saya waktu itu masih tinggal di belakang sini, Sungai Panas. Pergi beli bawang putih, beli bawang merah. Ya namanya juga laki-laki yang belanja mengerti aja lah. Saya beli sebanyak mungkin. Kalau nggak salah sekilo ya bawang merah, sekilo bawang putih. Untuk satu orang doang yang makan nih. Jadi rencananya stok untuk 1 minggu. Padahal biasanya pun 1 minggu itu saya palingan masaknya cuma 2 kali. Itu pun kalau lagi pengen. Namanya juga tinggal sendiri kan, mie Aceh kan dekat ya di situ. Tahu kan yang apa nih? Aku tahu Center, jalan terus ke Jalan Besar itu kan mie Aceh. Dekat sekolah AIS. Itu kan jual mie Aceh tuh. Nah, saya kan tinggal di sekitaran situ. Ya mana mungkin masak. Jadi bawang tadi masuk di mana? Kulkas. Udah bisa menebak kira-kira apa yang terjadi dengan bawang merah saya. Bertumbuh betul sekali. Bertumbuhlah bawang-bawang itu. Waktu buka kulkas dan lihat bawang ini bertumbuh, tiba-tiba naluri petani saya muncul. Bisa nih nanam di depan gereja. Kebetulan di depan gereja itu kan ada pot-pot bunga. Karena itu ada PAUD, sekolah PAUD juga. Jadi anak-anak suka disuruh orang tua ikut ngerawat, kasih bunga untuk ngerawat situ gitu ya. Sama gereja waktu itu tanam beberapa bunga di pot-pot bunga. Tapi karena COVID, jadi nggak ada yang ngurusin, semua orang pada di rumah. Terus saya turun di bawah, lihatin. Oh, ini bunga yang udah mau mati. Ini mendingan saya cabut, ganti dengan bawang. Saya kemudian bertani lah, kira-kira begitu. 3 atau 4 hari kemudian bawangnya tumbuh mulai bagus. Kemudian saya fotoin tuh, teks. Kirimlah di grup jemaat. Bapak Ibu yang butuh daun bawang, ini saya punya. Yang mau japri nanti saya petik, gantong aja di pagar rumah, nanti ambil. Hijau beneran, memang bagus waktu itu. 3 hari kemudian, saya kena COVID. Jadi, harus isolasi mandiri. Saya tinggalkan gereja, pergi nginap di hotel. Sendiri. 1 minggu. Dan waktu saya pergi, gereja kosong. Tidak ada yang merawat bawang-bawang saya. Seminggu kemudian balik sampai di rumah, apa yang terjadi? Udah bisa menduga lah ya. Daun-daunnya jadi apa? Kering. Nah, itu contoh sederhana. Prinsipnya gini, sesuatu yang kalau tidak dirawat, pasti akan apa? Mati.
Kalau contohnya bawang tadi akan gugur sendirinya. Sama seperti Bapak Ibu punya rumah. Coba pergi liburan kemana gitu, 1 bulan aja. Atau seminggu aja, pulang. Apa terjadi dengan rumah itu? Udah bau, kecoa ada di mana-mana. Meja ini aja nih kita tinggalin coba berapa saat. Kita pulang pasti ada debu. Padahal nggak ada orang yang beraktivitas di sini. Nah, itulah prinsipnya begitu. Kalau sesuatu tidak dirawat, tidak dikelola, tidak dijaga, pasti akan. Bagaimana dengan waktu kita, teman-teman, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari? Kita punya 24 jam dalam satu hari. Kalau waktu tidak dikelola dengan baik, maka dia akan apa? Hilang. Slide berikutnya. Uang, kalau tidak bisa dikelola dengan baik, pasti hilang juga. Hubungan, kalau tidak dikelola dengan baik, apa? Akan rusak. Rumah tangga itu jadi neraka kalau di dalam rumah tangga itu tidak ada yang mengelola rumah tangganya dengan benar. Anak-anak akan merontak terhadap orang tua akan bertindak sebagai otoriter terhadap anak-anak. Tidak ada lagi kasih sayang dalam rumah. Yang ada anak lu salah, gua tampar. Anak-anak merasa malas di rumah, udah kita tongkrongannya di luar aja. Batam kan banyak kafe ya. Laki-laki palingan mainnya biliar. Cewek-cewek apa mainnya? Udah nongkrong di kafe, bikin TikTok-an, kayaknya mereka lebih bahagia melakukan itu daripada tinggal di rumah. Karena di rumah gak damai. Itu kenapa? Kalau tidak dikelola dengan baik. Dan di dalam Alkitab, tahu nggak waktu pertama kali Tuhan ciptakan manusia itu perintah pertamanya apa? Mari kita lihat di dalam Kejadian 2 ayat 15. Bacalah bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Untuk apa? Mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, menurut Bapak Ibu ketika ayat ini keluar, kira-kira Taman Eden sudah jadi apa belum? Hah? Yang bilang sudah? Nggak ada. Yang bilang belum? Oh, jadi sudah, oke. Ini kan Tuhan ceritanya sudah bikin taman nih. Dan percaya sama saya, pasti Taman Eden, taman yang paling baik dari semua taman yang ada di Batam. Betul enggak? Orang Tuhan yang buat. Yang manusia buat aja bagus, apalagi yang Tuhan buat, pasti bagus banget. Ya nggak sih? Nah, bayangin taman yang sudah bagus itu, Tuhan ciptain manusia buat apa? Kalimatnya apa di situ? Mengusahakan dan apa? Memelihara. Berarti manusia ini apa? Punya kemampuan dong. Iya enggak? Kalau nggak punya kemampuan, nah ngapain diciptain? Jadi tujuan Tuhan menciptakan manusia itu untuk apa Bapak Ibu berdasarkan ayat ini? Mengusahakan dan memelihara. Kalau saya boleh sederhanakan dalam satu kalimat, untuk mengelola. Bukan satu kalimat, satu kata. Untuk apa? Kelola. Itulah tujuan kita dibuat. Sekali lagi, jadi kita ini dibuat untuk apa? Mengelola. Itu tujuannya. Nah, saya mau kasih contoh ilustrasi, semoga ini bisa dipahami dengan mudah oleh Bapak Ibu. Ini apa nih? Handphone ya. Dia kan plat bagus ya. Boleh nggak nih kita ibu-ibu iris bawang di sini? Salah satu hobi saya belakangan ini lagi masak. Saya ini kasih informasi aja. Sup tulang sapi Brandebon enak banget. Babi juga enak. Nanti kapan-kapan kalau ada waktu kita boleh deh masak-masak sini. Bisa tuh. Ada di videonya, ada di TikTok. Yang mau nonton, nonton aja tuh. Nah, waktu kita potong bawang kan kita punya talanan itu ya. Apa sebutnya itu? Talanan, benar ya? Ya. Kan plat kan itu? Bisa nggak ini kita pakai potong bawang? Bisa. Bisa kan? Bisa aja karena platnya juga. Tapi pertanyaannya, ini handphone diciptakan buat potong bawang atau bukan? Untuk apa sih handphone ini dibuat?
komunikasi. Dan kalau handphone ini dibuat untuk potong bawang, kira-kira sesuai tujuan dia dibuat atau bukan? Tidak. Meskipun bisa dipakai, tetapi tujuan dia bukan untuk potong bawang. Nah, begitu juga dengan hidup kita. Ayat ini bilang kita diciptakan buat apa tadi? Dan kalau kita tidak hidup berdasarkan tujuan kita dibuat, kira-kira apa? Salah nggak? Salah. Makanya jangan kaget kalau tiap akhir bulan selalu boncos tuh, duitnya kurang. Kenapa? Nggak pandai ngelola. Pemasukannya berapa, pengeluarannya lebih daripada pemasukannya. Berharap supaya hidup bahagia, ya nggak mungkin toh. Itu sama kayak handphone ini. Ini dibuat untuk telepon, tapi dipakai buat potong bawang. Kira-kira handphone ini jatuh ke tangan orang primitif. Orang-orang yang tinggal di pedalaman hutan-hutan. Dia pakai buat lempar burung atau lempar babi. Salah kan fungsinya? Kenapa begitu salah? Karena mereka tidak mengerti tujuan handphone ini dibuat. Nah, kebanyakan dari kita pun begitu. Kita ini hidup, tapi kita tidak mengerti tujuan kenapa kita ini dibuat. Sehingga kita menjalani hidup kita ini asal-asalan. Sama seperti orang primitif tadi. Diambil barang ini pakai lempar babi. Padahal kan tidak dibuat untuk lempar babi. Dibuat untuk apa? Komunikasi. Kenapa bisa begitu? Karena dia nggak paham kenapa barang ini dibuat. Nah, saya berharap Bapak Ibu mulai paham di sini. Ngerti? Ya, di bagian ini. Makanya di sini pelajaran pertama yang saya ingin sampaikan di slide berikut ini. Kita adalah pengelola, bukan pemilik. Mengusahakan. Artinya apa? Bekerja dan mengelola. Itu tujuannya. Adam dan Hawa ini dibuat untuk apa sih di Taman Eden? Bukan supaya mereka jadi pemilik dari taman itu, bukan. Perintah Tuhan bukan, nah ini jadi milikmu, tidak. Ayat tadi dia cuma bilang apa? Mengusahakan dan apa? Memelihara. Memelihara artinya apa itu? Menjaga, melindungi. Semua berkat itu hanya titipan. Tugas kita adalah apa? Menjaga, memelihara, melindungi, mengusahakan. Atau itu tadi, mengelola dengan baik. Seringkali orang-orang berpikir bahwa dia bukannya pengusaha dari semua yang Tuhan titipkan. Dia merasa bahwa dialah pemiliknya. Dia lupa bahwa itu cuma titipan dari Tuhan. Ya mau maruk segimanapun kan mati juga nggak bawa ya. Datang Ayub kan bilangnya, datang tak bawa apa-apa, pulang pun tak bawa apa-apa. Ini jas yang kita pakai untuk masuk di dalam kubur kan ketinggal juga tuh di bawah tanah itu ya. Emas mau ada bawa apa-apa. Itu menjelaskan bahwa memang kita ini bukan punya apa-apa. Datang nih tak bawa apa-apa, pulang tak bawa apa-apa gitu. Datang kosong, pulang pun kosong. Nah, bayangin orang mulai menyombongkan diri dengan harta semua yang punya. Kenapa begitu? Sederhana. Karena mereka tidak mengerti tujuan kenapa mereka diciptakan. Itu masalah kita di situ. Coba saja mengerti bahwa kita ini diciptakan bukan jadi pemilik, tapi jadi pengusaha. Cara hidup kita pun berbeda. Karena kita udah punya mindset bahwa aku ini adalah seorang pengusaha nih. Tuhan menciptakan saya buat mengusahakan berkat-berkat Tuhan. Saya kasih ilustrasi begini. Bapak Ibu punya mobil baru. Anggap aja di sini semua punya mobil baru, tiba-tiba dapat satu keluarga punya mobil baru.
Lalu mobil itu tidak pernah diservis dan tidak pernah isiin bensin. Dan pada akhirnya mobil ini nggak bisa berjalan. Menurut Bapak Ibu, mobil ini tidak bisa berjalan karena memang mobilnya jelek, atau karena Bapak Ibu yang nggak pandai untuk memelihara mobil ini. Kita yang nggak pandai memelihara mobil ini. Bukan karena mobilnya jelek. Saya punya teman, sebut saja ras terkuat di bumi. Karena kalau sesama laki-laki kan tahu pakai motor pasti tahu ganti oli ya. Yang ras terkuat di bumi ini agak aneh memang. Nggak semua sih, oknum ya, oknum. Itu pakai motor sampai motornya nggak bisa jalan baru bawa ke bengkel. Padahal jauh-jauh hari saya udah bilang, itu motor tolong diganti oli ya, udah 2 bulan loh belum diganti. Aman itu katanya, oke. Untung bulan ke-6, akhirnya saya berinisiatif lah bawa motor ini taruh di mobil. Bawa motor taruh di mobil ke bengkel. Mulai si tukang bengkel buka baut yang di bawah itu kan, supaya keluar oli itu. Kok kayak kental? Kok cuman berapa netes ya? Habis. Si abangnya bilang, Pak, untung cepat bawa ke sini. Seminggu lagi ini udah hancur ini. Itu karena motornya yang jelek atau orangnya? Kira-kira. Kenapa? Enggak teliti orangnya. Sekarang orangnya nggak teliti dan motornya udah rusak dan dia udah nggak bisa pakai kerja, udah nggak bisa kemana-mana. Karena motornya udah rusak terus datang malam-malam berlutut, Tuhan, aku butuh motor baru. Piye toh? Itu saudara jadi Tuhan, kira-kira saudara mau jawab doa semacam itu apa enggak? Enak aja itu. Udah dibilang, makan daging itu jaga-jaga. Umurnya udah di atas 50. Semua yang berminyak dimakan terus. Mulai tiba-tiba darah tinggi tuh. Komplikasi lah. Infus mulai pasang. Pendeta keluarga semua datang berdoa. Udah pada pulang, nanti dia bangun sendiri tengah malam. Tuhan sembuhkan aku. Ya nggak salah sih, memang doa menyembuhkan. Coba cek pola hidupnya, benar apa enggak? Semua yang enak kalau bisa dibantai. Kan udah tahu kebanyakan makan gula kan nggak sehat ya. Ini semua jenis makanan dikasih gula, minuman pakai gula habis. Aduh. Kalau nggak pakai garam tuh kayaknya nggak bisa hidup tuh. Anak-anak muda nih kalau sering tongkrongan di kafe tuh udah minuman mereka tuh yang manis-manis. Mulai dari matcha, mulai dari apa tuh, berbagai jenis. Ini teman-teman yang masih muda nih, kalian tahu berita setengah tahun yang lalu, ada anak masih 13 tahun kena gagal ginjal karena kebanyakan minum yang manis. Saya nggak usah sebutin minuman kemasannya apa. Tapi karena dia sering konsumsi itu akhirnya gagal ginjal. Baru 13 tahun. Sedih apa enggak tuh? Itu kira-kira yang salah siapa? Karena Tuhan yang tidak bisa bikin mujizat kesembuhan atau karena kitanya yang tidak pandai mengatur hidup kita? Itu. Udah firman Tuhan di Alkitab sudah jelas. Istri tunduk terhadap suami. Suami kasihi istri.
Anak apa namanya? Hormati orang tua. Orang tua apa? Ke anak. Itu rumusnya udah begitu. Coba salah satu rumus itu tidak dipakai, rumah tangganya pasti berantakan. Yang tadi suruh tunduk terhadap suami, dia balik coba dia tanduk suami. Suami yang tadinya mau mengasihi, dia merasa kasihnya, aduh nih. Laki-laki kan egonya tinggi, pride kita tuh tinggi. Kalau kita merasa tidak dihargai, itu sumber masalah. Alkitab udah bilang, suami kasihi istri. Cara mengasihi itu gimana sih? Bukan lewat kata-kata, ya kan? Paling tidak ingat ulang tahunnya. Paling tidak kasih kado, paling tidak mencukupi apa yang menjadi tanggung jawab daripada laki-laki. Coba itu tidak dilakukan, pasti ada masalah. Anak-anak sudah dibilang menghormati apa? Orang tua. Kalau itu rumus itu tidak dijalankan, pasti ada konflik antara anak dan orang tua. Itu masalahnya di situ. Nah, kita tidak pandai mengelola rumus-rumus ini yang sudah Alkitab ajarkan. Lalu tiba masalah terjadi dalam rumah. Siapa yang salah di sini? Apakah karena kita kurang ke gereja? Bukan. Kita kurang apa? Menjalani firman Tuhan dalam rumah tangga. Itu namanya prinsip mengelola hidup itu begitu. Itu kan persis kayak motor yang tadi saya cerita kan? Tidak diganti oli, rusak nih. Udah rusak, berdoa minta motor baru. Itu sama kayak kita kasih contoh lah satu keluarga A. Suami istri tidak berperan dengan baik dan keluarga A ini jadi hancur. Setelah hancur mereka berdoa minta keluarga baru. Kira-kira Tuhan jawab nggak semacam itu? Orang yang itu aja lu udah nggak rawat, gimana mau kasih lagi? Kan begitu kira-kira. Yang kedua, tahu nggak Bapak Ibu, kehilangan itu dimulai dari apa? Poin kedua slide berikut. Kehilangan, kegagalan, masalah, semua timbul dari apa? Kita nggak bisa kelola. Itu dimulainya dari situ, sumbernya dari situ. Tidak bisa dikelola, pasti akan apa? Timbul kehilangan, timbul masalah. Makanya di gereja, itu sebelum orang menikah itu perlu yang namanya konseling pranikah. Biasanya 6 bulan yang saya tahu. 6 bulan itu tuh benar-benar diajarin orang bagaimana membangun rumah tangga dengan baik. Karena masuk dalam rumah tangga itu sedang memasuk dalam satu kehidupan baru yang bakalan timbulin banyak konflik. Gitu. Diajarin dengan benar. Kalau saudara adalah jemaat yang mau dimuridkan, di sini saya tahu karena ada pemuridan juga di sini. Kalau saudara ikutin yang namanya dasar kekristenan hidup berjemaat, itu pelajarannya itu berjilid-jilid. Yang dasar kekristenan itu ada 12. Hidup berjemaat itu ada 10. Kemudian kita pikir, kenapa kok ribet banget ya ikut Tuhan aja? Ya memang harus begitu. Menyadarkan kita akan hidup yang teratur itu kan gak gampang. Makanya kan perlu diajarin berulang-ulang. Gitu. Tahu nggak cerita Adam dan Hawa di dalam? Jadi kan tadi yang kita baca itu kan Kejadian pasal 2. Nanti Bapak Ibu baca di Kejadian pasal 3. Adam dan Hawa ini mulai teralihkan pandangan mereka kepada bisikan ular. Sehingga apa? Singkat cerita mereka kehilangan yang namanya Taman Eden. Mereka kehilangan Taman Eden. Apakah karena Tuhan jahat sama mereka? Bukan. Karena merekanya sendiri yang nggak mau apa? Taat sama Tuhan. Makanya saya tulis di situ, Bapak Ibu bisa lihat ini. Mana tadi? Kembali. Yang diabaikan itu pasti hilang. Yang dibiarkan kosong pasti diambil orang lain.
Kalau saudara yang tinggal di Batam ini, bapak-bapak, ibu-ibu, pasti tahu banget tanah-tanah di Batam kan? WTO-nya berapa tahun? 20 apa 30 ya? 30. Dan dikasih tahu pemerintah, kalau tanah udah diambil dan itu kosong, akan ditarik pulang. Bener apa enggak? Betul. Itu prinsipnya begitu. Sesuatu yang dibiarkan kosong, pasti diambil. Alkitab juga kan bilang, di dalam Matius, dikatakan, seseorang bertobat, itu ibaratnya hatinya udah kosong. Tapi kalau tidak diisi, maka si jahat itu akan kembali, bawa 7 yang lebih jahat untuk apa? Masuk ke situ, dan orang ini lebih jahat dari sebelumnya. Kalau yang lagi jatuh cinta nih, lihat cewek cantik, udah mulai jatuh cinta, atau kebalikannya, lu harus cepat. Kalau lu biarkan lama-lama, pasti udah diambil orang. Yang dibiarkan pasti diambil gitu. Ya Hansen ya. Ya itu rumusnya begitu. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang udah punya anaknya gede dan udah mulai lihat, wih ini menantu saya ini kayaknya oke deh. Kalau bisa cepat tuh. Langkah intelijennya cepat gitu ya. Produk-produk bagus akan cepat diburu orang. Kira-kira begitu tuh. Jadi kalau saudara punya ladang, kalau tidak digarap, ya udah akan diambil alih oleh ilalang-ilalang yang liar itu gitu. Kalau udah ngomong sampai sini, senyumannya semua tuh senyumnya bagus gitu ya. Saya nggak tahu apa yang tergambar dengan barusan saya ucapkan itu ya. Jadi Bapak Ibu, mengertilah bahwa pentingnya prinsip pengelolaan itu. Semua bisa hilang kalau kita nggak bisa kelola dengan baik. Yang terakhir, mengelola itu adalah bukti tanggung jawab dan ketaatan sebetulnya. Karena prinsipnya kan kita ini tadi diciptakan Tuhan itu untuk mengelola kan. Jadi kalau kita nggak kelola, sebetulnya kita sedang hidup bukan berdasarkan tujuan kita diciptakan. Gitu. Itu di situ tuh rumusnya. Jadi kembali lagi saya reminder ini, di dalam Lukas 16 ayat 10 dia bilang, kalau siapa setia dalam perkara kecil, dia akan dikasih perkara yang besar. Atau siapa setia dalam tanggung jawab kecil, akan dikasih tanggung jawab yang lebih besar. Kira-kira begitu. Jadi kalau kita nggak pandai mengatur waktu kita, yang kita hilang apa? Kesempatan. Kesempatan pasti akan terlewat, Kak. Apalagi? Uang. Uang kalau hilang, ya udah. Kita ini akan kehilangan kestabilan ekonomi. Makanya tadi saya bilang di awal, nggak pandai mengelola, sebelum akhir bulan, dompetnya udah teriak-teriak tuh. Karena apa? Nggak pandai mengelola. Hubungan akan rusak kalau tidak bisa dikelola. Kita akan kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Kalau kita nggak pandai mengelola. Apalagi kerohanian. Relasi dengan Tuhan jadi hancur kalau tidak dikelola dengan betul. Adam dan Hawa kan mengalami itu. Mereka diusir dari Taman Eden. Bukan karena Tuhan jahat sama mereka, tetapi karena mereka yang memilih untuk tidak menaati apa yang sudah Tuhan perintahkan. Ada orang yang punya gajinya besar banget, tapi tidak pernah belajar mengatur. Akhirnya hidupnya penuh hutang dan stres. Masalahnya bukan kurang berkat sebetulnya, tetapi kurang manajemen di dalam mengelola. Ingat kembali kepada Yohanes tadi, Kejadian 2 ayat 15 tadi. Kita ini diciptakan untuk apa? Mengusahakan dan memelihara atau mengelola. Gini, kita masih punya 4 bulan di depan. Kalau saudara mau belajar betul-betul dari firman Tuhan ini, mau menerapkannya dalam hidup saudara, saya yakin pasti kita akan mengakhiri tahun 2025 dengan sisa 4 bulan itu dengan damai. Kalau kita mulai pulang dari sini dengan pemikiran bahwa aku diciptakan Tuhan sebagai pengusaha, pengelola. Mulai dari mana?
Mulai kelola waktu. Kira-kira satu hari 24 jam itu kita mau ngapain aja tuh 24 jam itu. Ya kan? Adik-adik yang masih sekolah, tolong nih dengerin baik-baik nih. Ini om mau ingatin kalian nih. Jangan terlalu cinta handphone kalian, please. Scrolling itu. Bukan larang, boleh di-scroll, boleh aja. Cuman jangan sampai waktu kalian habis hanya untuk sehingga yang tadinya bantu mama cuci piring, nggak jadi gara-gara handphone. Bertengkarlah dalam rumah. Mama mulai emosi, udah uang jajanmu dikurangi. Yang stres siapa? Kamu juga. Itu hal-hal sederhana, simpel gitu sih. Mulai atur jam. Mulai bapak-bapak bangun pagi-pagi udah mulai nih. Kira-kira Alkitab dulu atau kopi dulu. Hal-hal simpel aja, nggak usah yang terlalu besar-besar. Itu dulu aja. Pulang dari kerja luar rumah, masuk ke rumah, mau cari makan dulu atau cek dulu nih, ini keluarga masih utuh apa enggak. Itu hal simpel aja. Memang perut udah lapar dari luar, pengen makan. Tetapi karena lebih mencintai hubungan dalam keluarga daripada perut, dia akan tunda makan sebentar. Enggak apa-apa kok, tidak makan 5 menit belum mati itu. Ini saya udah puasa ini hari ini 31 hari. Enggak mati tuh. Iya benar. Kurusan ini kan? Benar, tapi nggak mati. Kenapa? Jangan hanya gara-gara udah lapar terus semua orang jadi masalah hanya gara-gara perut kita. Tidak bisa begitu. Kalau saudara mencintai hubungan dalam rumah tangga, prioritaskan itu. Nah, gitu. Pasti damai, pasti aman itu. Anak-anak jangan cuma main doang gitu. Sewaktu-waktu coba pikirin, oh gila ya, bapak mama gue ini udah berusaha mati-matian buat aku nih. Kira-kira apa yang sebagai anak aku lakukan buat mereka? Kan enak jadinya kan. Sekolahnya tidak asal-asalan. Mulai serius belajar. Jadi bagus jadinya. Kalian bertumbuh jadi anak yang hebat, wah itu kan keren. Suatu saat kalian jadi anggota dewan. Tidak sembarangan ngomong dari atas sana, lalu saudara di demo, rumahnya dibakar. Kan kayak gitu kan? Karena apa? Dari kecil udah mulai hidup benar. Amin. Ya. Kok kayak saudara ngerti apa yang saya maksudkan barusan itu langsung tahu gitu ya. Aduh, berat nih. Sebenarnya saya masih punya waktu banyak. Karena ini baru 10:10, tapi saya mau mengakhiri di 5 menit terakhir ini. Slide berikut. Nah, ini yang call to action, ini panggilan untuk kita melakukan. Jadi yang pertama, Bapak Ibu, mulai dari kehidupan pribadi. Mulai kelola hidup pribadi. Banyak sih yang perlu dikelola, cuman karena ini saya kasih yang sederhana aja. Mulailah dengan doa dan firman Tuhan. Kalau saudara mau hidupnya itu bertumbuh seperti bawang yang bagus, tidak kering, kayak bawang yang tadi saya ceritain, itu mulai dengan apa? Doa dan firman. Tapi kalau mau lebih bagus lagi, ikuti teladan saya, ambil puasa. Saya tidak suruh saudara puasa kalau sebelumnya saya sendiri puasa dulu. Cobalah berpuasa sesekali. Gak apa-apa, seminggu sekali, mulai dari hari Jumat. Mulai dari apa? 12 jam dulu aja kalau mau. Nggak usah panjang-panjang, 12 jam. Diatur aja. Mulai dari jam berapa? Misalnya jam 9 malam. Oke, stop. Sampai besok 12 jam itu kira-kira jam berapa tuh? 9 pagi lagi. Iya. Itu hal-hal sederhana. Tapi kalau yang udah berhasil situ, oke, saya mau 16 jam. Lakukan aja. 9 malam, kalau 16 jam berarti jam berapa? 1. Coba, perlahan-lahan. Itu namanya menata hidup dari dalam. Setelah itu, mulai yang kedua apa? Keluarga dan hubungan. Tadi saya udah ninggung, Bang. Saya udah ninggung tadi ya. Jangan hanya karena nggak ada kopi, lebih mencintai kopi daripada mencintai istri itu. Berantem hanya gara-gara nggak dibuatin kopi itu. Apalagi? Pekerjaan dan pelayanan. Kalau saudara sebagai orang yang dipercayakan pekerjaan, mulai dari situ. Datang lebih awal, pulang lebih akhir. Jangan datang telat, pulang lebih awal.
Siapa yang mau percayakan perkara besar kalau hal-hal kecil aja udah nggak bisa dikelola dengan baik? Lukas tadi bilang begitu kan? Pelayanan. Di sini dibilang jam 8 udah harus di sini. Kalau bisa datang 8 kurang. Bukan udah 8.30 baru datang. Nah, waktu-waktu begitu udah nggak bisa dikelola dengan baik, Tuhan pun nggak bisa kasih perkara yang lebih besar. Karena mau kasih dari hal-hal yang kecil. Itu kan ayat yang tadi bilang ya. Bukan saya yang bilang kan. Lukas tadi bilang begitu ya. Mulai dari hal-hal kecil. Apalagi masyarakat dan lingkungan jadi berkat di situ. Kalau ada tetangga yang susah, datangin. Segera ambil tindakan, itu bagus. Nah, semoga ini bisa menolong kita untuk mengakhiri tahun ini dengan baik. Jadi kembali, Adam dan Hawa waktu itu dipercayakan Tuhan Taman Eden untuk mereka kelola dan usahakan. Kita ini kan tidak punya Taman Eden seperti Adam dan Hawa, tapi kita punya Taman Eden berupa apa? Dalam bentuk hidup kita. Ini hidup kita nih. Ini Taman Eden kita nih sebenarnya. Mulai ngontrolin pola makan, itu tadi doa firman Tuhan. Kalau Hansen tuh rajin nge-gym tuh, bagus. Saya lihat postingan dia nge-gym kan, beberapa kali. Teruskan. Kalau abang kita di belakang mau tes tentara, kita doakan. Dia tuh rajin jaga fisik. Bagus. Itu tuh pola-pola hidup tuh. Banyakin air putih, jangan kopi mulu. Sehat untuk paru-paru kan. Terus apa lagi? Keluarga, hubungan. Itu Taman Eden kita. Pekerjaan, pelayanan, itu Taman Eden kita. Keberadaan kita di lingkungan masyarakat itu juga adalah Taman Edennya kita. Jadi apa Taman Eden kita? Yang pertama? Yang kedua? Keluarga, hubungan. Yang ketiga? Pekerjaan dan pelayanan. Masyarakat dan lingkungan. Jadi tugas kita semua untuk apa? Mengelola ini semua. Itu tugas kita. Kalau kita kelola ini dengan baik, jangan khawatir, berkat itu pasti datang sendirinya. Benar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa.